Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhaimin Nurdin dengan NPM 2017-051070. Di sini saya akan menampilkan tugas berupa ujian akhir semester mengenai mata kuliah pengantar ilmu komputer. Jadi di sini terdapat struktur dan fungsi dari Logisim 8-bit CPU. Jadi di dalam strukturnya terdapat control unit, yang di dalamnya terdapat program counter dan exchange, dan juga terdapat decoder. Kemudian ada register dan juga ALU, dan juga ada instruction, dan juga control bus yang merupakan penghubung antara ROM, RAM, disk, video TTY, video LED, dan juga keyboard. Kemudian untuk fungsinya itu untuk melakukan operasi logika dan aritmatika mencakup AND, OR, XOR, NOR, AND, dan juga SUB. Selain itu juga bisa menampilkan gambar yang kita buat menggunakan matriks. Kemudian ada control unit. Jadi control unit itu bagian dari CPU yang berfungsi mengatur jalannya suatu program di dalam komputer. Salah satu tugasnya adalah untuk mengambil instruksi dari memori utama dan juga menentukan jenis dari instruksi yang diberikan dari memori utama. Kemudian ada register. Register ini merupakan alat penyimpanan yang berukuran kecil tetapi memiliki kecepatan akses yang tinggi, dengan fungsi sebagai penyimpan data atau instruksi yang sedang atau akan diproses. Kemudian ada Arithmetic Logical Unit atau ALU. ALU ini memiliki tugas untuk melakukan operasi matematika dan juga logika dasar, seperti operasi perhitungan dan juga boolean. Kemudian ada penyajian data. Jadi data itu diproses pada CPU, disajikan dalam bentuk heksadesimal dan ditampilkan dalam bentuk LED dan juga text output. Kemudian ada pengolahan data, jadi atau data processing. Hal ini meliputi operasi-operasi aritmetika dan juga logika. Operasi aritmetika memiliki kemampuan komputasi untuk pengolahan data numerik. Kemudian ada pemindahan data atau data movement, berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul input outputnya. Kemudian ada penyimpanan data atau data storage. Penyimpanan data ini berisi instruksi-instruksi penyimpanan data ke dalam memori. Kemudian ada metode pengalamatan. Jadi ada dua, yaitu direct addressing. Jadi direct addressing ini datanya disalurkan secara langsung, ditransfer oleh CPU langsung ke dalam menuju ke dalam memori. Kemudian kalau register addressing, metode pengalamatannya register ini mirip sama aja, tetapi dia bedanya terletak pada field alamatnya yang mengacu pada register bukan pada memori. Jadi untuk pengalamatan itu bisa kita lihat di sini. Jadi di sini dia bisa move X ke V. Kita lihat untuk pengalamatannya tampilannya seperti ini. Langsung saja kita ke selanjutnya. Jadi ada pengorganisasian memori. Jadi memori pada CPU itu diorganisir menjadi menggunakan dua buah ROM dan satu buah RAM. Jadi ROM dan disk adalah ROM-nya serta satu buah RAM. Jadi ketiga media manajemen memori ini menggunakan tipe alamat 16 bit untuk menyimpan data 8 bit. Kemudian ada input output. Jadi input di dalam CPU ini berasal dari keyboard. Selain itu juga berasal dari memori. Jadi input dari keyboard itu berupa masukan dari user, sedangkan dari memori itu khususnya disk berupa data yang akan diolah maupun ditampilkan. Kemudian ada bus system. Seperti yang saya bilang tadi, bus system ini adalah penghubung antara komponen lain seperti RAM, ROM, keyboard, dan lain-lain. Kemudian ada sistem operasi. Sistem operasi ini mengatur semua jalannya proses program CPU, semua proses aritmatika serta logika, dan juga mengatur seluruh manajemen proses dan juga data di dalam CPU. Jadi selanjutnya saya akan menemukan CPU 8 bit ini. Caranya pertama kita klik simulate, terus kita klik Tix enable, kemudian kita pilih Tix enable-nya yang 4,1 kHz supaya lebih cepat prosesnya. Kemudian di sini kita klik saja start, maka akan tampil seperti ini. Polanya di LED controlnya yaitu Logisim 8 bit CPU dibuat dengan matriks 32. Kemudian akan tampil menunya seperti ini. Di sini sebelumnya bisa kita pilih saja menunya. Yang pertama adalah kita pilih saja satu, dan ini akan menampilkan
program untuk mengkonversi program ALU tester di AND, OR, XOR, NOR, ADD, dan SUB. Di sini bisa kita inputkan berupa bilangan atau angka maksudnya. Dan kemudian akan tampil resultnya atau hasilnya. Jadi A ini bilangan binarnya seperti ini, dia 4, dia B-nya 7, kemudian N-nya 4, kemudian OR-nya 7, kemudian XOR-nya 3, kemudian NOR-nya 8F, kemudian ADD-nya sama dengan B0, kemudian SUB-nya sama dengan D0. Kemudian dari sini kita bisa kembali lagi ke menu sebelumnya. Caranya kita klik reset, maka akan tampil lagi seperti ini untuk menu CPU-nya. Nah, kemudian misalnya kita pilih menu yang kelima. Menu yang kelima itu merupakan BMP atau load BMP files. Jadi kita tampilkan sebuah file yang sudah kita buat, implementasi dari matriks. Kalau di sini kita klik, kemudian akan tampil untuk awalan dia akan tampil karakter seperti ini. Kemudian kita bisa memilih beberapa karakter di bawah ini. Misalnya kita pilih karakter ke 9, misalnya maka akan tampil karakter ke 9, yaitu karakter seperti ini, yin dan yang. Kemudian bagaimana sih bisa tampil karakter seperti ini? Karakter ini tampil karena adanya kode ASCII yang seperti ini dia tampilannya. Jadi kita membuat kode ASCII seperti ini untuk implementasi yang saya bilang tadi. Jadi untuk tampilan pertama CPU tadi adalah tampilan matriks 32 di sini. Jadi yang hitam-hitam ini dia dialiri listrik CPU-nya, sedangkan yang kosong ini putih seperti ini tidak dialiri listrik. Dan kode ASCII-nya seperti ini bisa kita lihat. Kemudian kita keluar lagi. Bagaimana sih program ini berjalan? Jadi program itu berjalan, dia awal mulanya dari RAM ini dia mentransferkan datanya ke CPU. Kemudian CPU-nya ditransformasikan ke dalam ROM, kemudian ROM akan menjalankannya berkali-kali. Setelah itu ROM akan mengirimkan kembali ke dalam CPU, dan CPU akan mengirimkannya ke dalam disk untuk dialokasikan memorinya. Setelah itu dalam disk akan dikembalikan lagi ke dalam CPU. Kemudian dari CPU ini akan ditransferkan hasilnya ke LED control ini, akan ditampilkan hasilnya seperti ini beserta dengan menunya. Dan itu semua berjalan bisa berjalan karena adanya perintah yang kita inputkan dari keyboard atau dari memori ini. Programnya berjalan, dan kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam CPU V8. Jadi di dalamnya terdapat program keyboard control, bus data, ADDR, WR. Kemudian ada RAM, ada juga control unit, ada yang namanya ROM, RAM disk di sini. Kemudian ada input outputnya di sini kita buat. Kemudian di sini juga input outputnya. Kemudian di sini juga ada berbagai macam ROM untuk pemilihan ROM-nya seperti ROM, RAM, register, ALU, ports, video, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.